acara sambutan karena tidak dapat waktu, maksudnya MC-nya agak lupa, jadi saya cerobot sendiri deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat hidayat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, dan sehingga kami dipertemukan di sini dengan keadaan sehat, tiada halangan suatu apapun. Dan salam dan sholawat kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi penerang akhir zaman, Nabi pembawa cahaya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam. Islam itu mudah, Islam itu indah, ya. Coba kalau tidak karena Islam kita nggak mungkin bersama di sini, mesti ayel-ayelan. Aku isin orang jilbaban, ngoten nggih. Tapi insya Allah Islam tidak memilih pakaian ataupun busana. Kita mengutamakan silaturahim. Dan selamat datang kepada Ustadz Jajang Musyaki yang dari Cordova Depok Duawa Hong Kong. Beliau sudah jauh-jauh dari Indonesia, Bu-ibu, ya. Nanti kalau beliau mengisi harus khidmat khusyuk, ya, mendengarkan tausiahnya beliau. Dan alhamdulillah karena tempatnya kemarin hujan, jadi kami pindah di sini. Biasanya di TSD, dan insya Allah ketika saya pertama kali mengikuti beliau Ustadz Jajang, karena semakin langkah, semakin jauh melangkah untuk mendatangi tempat dan kebaikan, insya Allah semakin besar pahalanya. Dan semoga kepada tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dengan langkah niat kebaikan panjenengan di sini, semoga mendapat setiap langkahnya terdapat nilai pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak bisa menyuguhkan tempat yang istimewa, dan inilah nasib si papa, ya, anak papa yang di bawah jembatan. Insya Allah ini kalaupun Allah di bulan mulia dan pas nisfu Sya'ban, sehingga mendapat keberkahannya nisfu Sya'ban. Semoga ini nanti menjadi jembatan kemudahan kita menyeberangi di Siratal Mustaqim, menjadikan Siratal Mustaqim yang terang benderang di akhirat nanti sebagai penolong. Dan semoga dari majelis-majelis yang setelah melantunkan sholawat begitu indahnya, semoga menjadi perantara syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kami selaku panitia dari KRD tidak bisa memberikan suguhan yang istimewa. Tempat pun ya sangat sederhana, itu pun ada pejuang subuh di sini yang mengambilkan tempat, ya. Jadi kita kalau punya teman relasi itu enak. Indahnya Islam itu enak, kita tinggal ting aja itu sudah bisa tersambung. Coba kalau Allah tidak menggerakkan hati pejuang subuh, tidak akan kami di sini dengan nyaman seperti ini, ya. Walaupun tempatnya seperti ini, tapi insya Allah ini sebagai majelis yang mulia, majelis ilmu yang akan menjadi saksi di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Dan mungkin kami tidak bisa memberi sambutan yang panjang lebar, karena saya saking matur nuwunnya sepanjenengan semuanya, saking bersyukurnya. Jadi monggo meneruskan dengan isi tausiah inti dari beliau Ustadz Jajang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kentang. Yang jawab salam lunas hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim yang saya hormati, Ketua Majelis KRD Komunitas Relawan Dakwah Hongkong yang saya hormati, panitia semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah siang hari ini bisa berkumpul di bawah jembatan ini. Mudah-mudahan langkah kaki ibu-ibu jauh dari rumah ke sini ataupun dekat dari rumah ke sini mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga jembatan ini menjadi saksi bisu kita, ya, bahwa kita di Hongkong ini juga bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya dengan hadir di majlis ilmu, mendapatkan ilmu, talabul ilmi, mendapatkan pahala silaturahim, mendapatkan pahala saling mengenal, ya, mendapatkan pahala saling berbagi, sehingga insyaallah pahala ibu-ibu tambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Yang sebelah situ kedengaran ya Bu? Enggak ya, diam aja, enggak kedengaran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini miladnya KRD, ya. Saya ucapkan selamat milad yang ketiga, ya. Usia 3 tahun, semoga terus istiqomah, ya, dalam kebaikan ini, dan ibu juga jamaahnya semakin banyak insyaallah, sehingga KRD ini semakin dikenal oleh para pekerja migran Indonesia yang ada di Hongkong ini. Kemarin tanggal 20 April juga ada yang milad. 20 April itu ibu-ibu, ya, ternyata adalah tanggal bulan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada tanggal 20 April tahun berapa? 571 Masehi. Tahun gajah, ya, tahun gajah, bukan tahun kambing. Kemudian hari ini 21 April juga Indonesia memperingati era Kartini, ya. Tadi di sebelah kita mendengar sayup-sayup lagu, ya, RA Kartini. Siapa nama ibu RA Kartini? Ada yang tahu ibu Kartini nama ibunya siapa? Ibu kita Kartini Harum namanya. Jadi namanya Harum.
Tetapi di sini saya tidak akan membicarakan era Kartini. Ada yang paling penting adalah kita bagaimana kembali mengenang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan hari Senin 20 April 571 Masehi. Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh memprihatinkan. Beliau ketika di alam rahim, ketika di kandungan ibunya Siti Aminah, ya, bapaknya Abdullah sudah meninggal dunia. Kemudian begitu lahir ke alam dunia 20 April 571 Masehi, ya, tak lama kemudian ibunda tercinta juga meninggal dunia. Maka akhirnya beliau diasuh oleh orang lain, diantaranya Halimatus Sa'diyah yang menyusuinya. Ya, kemudian paman-pamannya juga mengasuh, melindunginya. Ya. Jadi kehidupan beliau sungguh luar biasa dan sampai akhirnya dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Ya. Salah satu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya, menjelang beliau dinobatkan menjadi nabi dan rasul, beliau selalu bertahanuf. Apa Bu bertahanuf? Bu bertahanuf apa? Gak tahu. Bertahanuf artinya mengasingkan diri, menyendiri, bersemedi, kata orang. Beliau di Gua Hira pulang pergi sampai 40 hari lamanya, sampai akhirnya beliau mendapatkan wahyu pertama. Beliau didatangi malaikat Jibril alaihi assalam. Ya. Ibu pernah dengar atau pernah baca ceritanya? Bu, kedengaran ya Bu? Dengaran. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, beliau keluar dari Gua Hira, kemudian ada yang manggil-manggil. Ada yang manggil, tapi tidak kelihatan siapa yang manggil. Ya. Muhammad, ya Muhammad. Tengok kanan gak ada orang, tengok kiri gak ada orang, lihat ke belakang gak ada orang, ke atas gak ada orang, tapi suara itu terus memanggil. Ya. Ibu-ibu kalau ada yang manggil-manggil dan orang ada, apa yang ibu lakukan? Nah, lari, diam saja. Sebagai manusia biasa saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau merasa gemetar, merasa takut, panas, dingin. Ya. Ini siapa yang manggil? Sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat di depannya ada kursi yang bagus sekali, seorang makhluk yang begitu mulia, sayapnya begitu banyak, dan itu adalah malaikat Jibril. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa ketakutan, merasa tiba-tiba panas dingin, gemetaran. Kemudian segera pulang ke rumah Khadijah. Ya. Dan luar biasa ibu-ibu, Khadijah sebagai istri yang sangat disayang, dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya,
Ketika Rasulullah datang ke rumah dengan perasaan yang galau, perasaan khawatir, perasaan ketakutan, dengan fisik yang panas dan dingin gemeteran itulah, ketika membuka pintu melihat wajah Khadijah, setengah rasa sakit Rasul, setengah kesedihan Rasul, setengah gemetarnya Rasul hilang. Ibu-ibu bisa begitu nggak ke suami? Suami ada masalah ya, suami lagi dirundung duka, nyampe rumah buka itu lihat wajah ibu, hilang setengah masalahnya. Itulah Khadijah, istri solehah ya. Jadi jangan sampai suami datang bawa masalah, pas lihat wajah ibu tambah masalah. Ya. Harus seperti Khadijah, bisa menenangkan Rasul, setengah masalahnya hilang. Betapa mulia dan solehahnya Khadijah. Karena Rasul kedinginan, panas dingin itu melandanya, maka Rasul meminta Khadijah menyelimuti beliau. Maka Khadijah dengan penuh kasih sayang menyelimuti Rasulullah SAW. Kemudian menyampaikan kata-kata yang lembut menghibur Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasul saat itu? Yang dikatakan Khadijah kepada Rasul saat itu? Khadijah mengatakan, Wallahi, demi Allah. Ini kalau sudah sumpah wallahi demi Allah, berarti yang akan disampaikan bukan hoax, yang akan di-share bukan hoax, yang akan disampaikan itu benar. Wallahi, demi Allah ya. Jadi ibu-ibu kalau di WA group ada postingan dia pakai demi Allah, berita ini benar, berarti kemungkinannya hoax. Jangan dulu di-share ke yang lain ya. Khadijah sudah bersumpah demi Allah, wallahi la yukhzika Allahu abada. Demi Allah ya suamiku, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Allah tidak akan menghinakanmu. Allah jadikan engkau pansin, Allah jadikan engkau gemeteran, Allah jadikan engkau ketakutan. Itu bukan untuk menghinakanmu. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu abada, selama-lamanya. Inilah sosok istri yang begitu soleha. Dia bisa menghibur suaminya, bisa menenangkan suaminya. Jadi di sini Khadijah nanti akan memaparkan kenapa Rasulullah SAW tidak akan pernah dihinakan oleh Allah. Kenapa Rasulullah SAW akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada 5, Khadijah menyampaikan ada 5 sifat Rasul yang membuat Rasul tidak akan pernah dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 yang membuat Rasul selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa'ala. Yang pertama, ibu-ibu, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah ya suamiku, wahai Rasulullah SAW, karena engkau yang pertama, innaka latasilur rahimah. Karena sesungguhnya yang pertama, engkau selalu menjalin hubungan, selalu bersilaturahim, selalu menyambung tali persaudaraan. Ini sifat pertama ya. Jadi kita kalau ingin dimuliakan oleh Allah, tidak ingin dihina oleh Allah, maka yang pertama adalah harus rajin silaturahim. Silaturahim apa silaturahmi? Silaturahmi ya, atau silaturahmi itu intinya sama, perbedaan bahasa memang ya. Kalau silaturahmi itu menyambungkan kasih sayang,
kalau silaturahim itu menyambungkan rahim. Maksudnya apa? Walaupun kita beda ibu lain bapak, beda ibu lain bapak, tapi seolah-olah hubungan kita hubungan satu rahim, seolah-olah saudara kan kandung. Yang dari Jawa Timur, Cung, Jawa Timur, nah Jawa Timur ya ada 10 orang. Jawa Tengah banyak juga. Jawa Barat Jawa Barat saja, Jawa Barat. Luar Jawa ada. Dari mana? Lampung. Ibu-ibu sesama Indonesia, beda provinsi, beda kabupaten, tetapi ketika berkumpul di sini niat silaturahim, menyambungkan silaturahim, saling berkenalan, saling mengenal, maka insya Allah itu dapat pahala. Makanya mendapat jatah libur dari majikan itu tidak hanya digunakan untuk jalan-jalan refreshing, tapi sempatkan juga mampir ke majelis ilmu, ke majelis taklim, apalagi libur hari Ahad. Liburnya hari Ahad sekarang, hari Minggu ini itu banyak sekali majelis, tinggal pilih, sehingga liburan ibu-ibu juga dapat pahala. Semakin jauh langkahnya, semakin banyak pahalanya. Jadi kenapa Nabi Muhammad selalu dimuliakan oleh Allah? Kata Khadijah, karena beliau selalu menjalin silaturahim. Ya. Apa keutamaan silaturahim, ibu-ibu? Kata Rasul, keutamaan silaturahim, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi atharihi falwasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturahim. Jangan malah memutus, jangan malah memotong tali silaturahim. Jadi keutamaan yang pertama adalah orang yang rajin silaturahim, selalu menjaga ukhuwah, itu akan dipermudah, akan diluaskan rezekinya. Amin. Kenapa? Karena kalau dia banyak teman, rajin silaturahim, dia akan banyak teman, ya, banyak relasi. Ketika dia banyak relasi, dia dikenal oleh banyak orang. Apalagi misalnya ibu punya bisnis tambahan, jualan jilbab misalnya, ya, itu harus sering menjalin silaturahim sehingga nanti semakin banyak yang order jilbab. Jadi rezekinya nambah. Jadi dengan silaturahim Allah memperluas rezeki kita. Kita berkunjung kemana? Silaturahim ke majlis mana? Maka minimal, ya, kalau kita datang di pagi hari, kita dapat sarapan pagi gratis. Ya. Kalau kita datang di siang hari, insya Allah dapat makan siang. Ini udah siap tuh. Tumpeng. Jadi rezekinya Allah mudahkan, Allah perluas. Jadi yang mestinya hari ini ibu beli di restoran berapa dolar? Saya mestinya beli sekian dolar karena datang ke sini, nah udah disiapin. Gak usah bayar kan? Jadi Allah luaskan rezekinya. Nah, jadi ibu-ibu rajin-rajin menjalin silaturahim. Jangan menang baik, jangan mager. Apa mager? Malas gerak, ya, di rumah aja, ya, sama bantal guling, sama HP, ya. Keluar, jalin hubungan, tambah persaudaraan, ajak mereka pada ke majlis, ajak kebaikan, maka pahala kita semakin banyak.
Keutamaan yang kedua kata Rasul, usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menafsirkan yang pertama, bisa jadi memang Allah menambah usia kita. Misalnya sudah ditulis usia ibu 60 tahun, ya, tapi karena ibu rajin silaturahim ditambah 10 tahun jadi 70 tahun. Oh. Ya, karena Allah bisa menetapkan yang sudah ditetapkan, bisa menghapus. Jadi 60 tambah 20 jadi 80 usia ibu. Itu berkah silaturahim. Atau juga ditambah usia, maksudnya ibu sudah wafat tetapi masih dikenang terus sampai puluhan tahun oleh orang-orang sekitar. Karena ibu orangnya baik, rajin silaturahim, dikenang orang. Jadi seolah-olah masih hidup. Nah, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul usianya berapa? 63 tahun. Tapi sampai sekarang, sampai seterusnya selalu dikenang, selalu dikenang, selalu berselawat, orang-orang ingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sudah 16 abad Rasulullah, panjang sekali usianya. Belum nanti sampai kiamat. Nah, itulah keberkahan ketika kita menyambung tali silaturahim. Sallu ala Nabi. Yang kedua, yang keberapa? Yang kedua. Ibu satu atau dua? Senang satu, senang dua. Ya. Iya, kita punya presiden dua. Semuanya ngaku menang kan? Semuanya ngaku menang ya. Kita tunggu saja nanti 22 Mei ya. Siapa yang sebenarnya? Yang penting sekarang fokus bekerja dan bekerja di majikan. Jangan mikirin siapa yang terpilih ya. Yang kedua, ya. Yang kedua kata Khadijah, ya, wa tahmilul kalla. Karena engkau ya Muhammad selalu memikul beban orang lain. Selalu memikul beban orang lain. Ya. Jadi setelah yang pertama tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjalin silaturahim. Ya. Rasulullah selalu memperluas hatinya. Rasulullah tidak pernah punya rasa dendam, tidak punya rasa sakit hati. Rasulullah lapang dada. Itulah yang menyebabkan beliau dilindungi, dimuliakan dan tidak dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ibu-ibu, jangan pernah ingin memutus tali silaturahim. Kata Rasul, la yadkhulul jannata qati'un. Akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi jangan pernah katakan putus. Jangan pernah katakan putus, tapi katakan nyambung. Ya. Jangan pernah katakan tiada maaf bagimu. Ya. Jangan pernah katakan tiada maaf bagimu. Ibu-ibu yang punya mantan, jangan pernah katakan ke mantan, sorry ya, tiada maaf bagimu. Aku sudah bahagia di Hong Kong. Gak boleh ya, gak boleh. Ya. Jadi kita harus memaafkan seperti Nabi Muhammad SAW yang juga selalu memaafkan. Ya. Oke, yang kedua tadi apa kedua? Wa tahmilulka, karena Rasul selalu memikul beban orang lain. Ya.
Diceritakan suatu hari Rasul sedang jalan di Mekah, di ujung kota Mekah. Ya. Sedang jalan, beliau melihat nenek-nenek memikul beban, memikul barang yang dia bawa itu. Ya. Untuk kategori nenek itu berat sekali, dia tergopoh-gopoh. Maka Rasul mendekatinya, kemudian menawarkan diri, ya, Nek, biar saya yang bawa pikulan itu, biar saya yang bawa yang nenek bawa itu. Kira-kira ibu-ibu seneng nggak kalau ada yang menawarkan begitu? Ibu lagi berat gitu kan, ada orang datang, cece, saya bawain ya, pasti senang. Rasul bawa, ya, Rasul ngambil, ukuran Rasul gak berat, ya. Karena Rasul sehat, kuat, ya. Rasul itu sehat kuat sehingga jarang sakit, cuma 2 kali sakit seumur hidup, ya. Rasul bawa pikulan itu, barang itu sampai ke rumah si nenek. Sesampainya di rumah si nenek mengatakan, mohon maaf, ya, saya tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu, ya. Hanya bisa mengatakan terima kasih kamu telah memikul beban saya. Ya. Si nenek ini tidak tahu kalau yang memikul bebannya siapa. Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si nenek berpesan, aku cuma mau pesan kepadamu. Ya, pesan apa, Nek? Nanti, ya, kalau kamu ketemu orang yang namanya Muhammad, ya, kamu jangan percaya dia itu tukang adu domba, dia itu orang gila, dia itu pembawa ajaran sesat, dia itu tukang tipu, dia itu tukang syair. Ya, itu pesannya. Dia tidak tahu kalau yang di hadapannya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu nolongin seseorang itu kemudian ngejelekin ibu. Ngapain tuh orang itu? Kurang ajar loh, udah ditolong jelekin gua. Rasulullah tidak, sabar dan tersenyum saja. Rasul bertanya, nenek pernah ketemu Muhammad itu? Belum pernah, dan aku tidak ingin ketemu melihat wajah Muhammad. Dia itu tukang tipu, dia itu ajaran sesat. Gitu, Nek? Iya. Kamu jangan pernah percaya omongan dia. Nek, kenapa? Tahu kan, Nek? Siapa Muhammad itu? Muhammad itu adalah saya. Muhammad yang nenek caci maki itu adalah siapa? Saya. Maka akhirnya si nenek tersungkur, sedih, menangis, minta maaf. Ternyata Muhammad yang dia kenal sangat berbeda. Ternyata Muhammad yang dia kenal sangat berbalik. Ya, ternyata Muhammad yang sebenarnya adalah orang yang mulia. Mau-maunya jalan kaki ke rumahnya. Akhirnya si nenek masuk Islam. Itulah betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, mulia banget kan Rasulullah, ya. Kalau kita kayaknya nggak bisa, ya. Dicaci maki begitu malah tetap menolong. Wah, Rasulullah biasa. Kemudian yang ketiga, kenapa Rasulullah selalu dimuliakan Allah, tidak dihina oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Khadijah, wa taksibul ma'dum, selalu memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan, kepada fakir miskin, yatim piatu, siapapun yang lemah, kaum du'afa, Rasul selalu dibantu. Ya, salah satunya adalah kebiasaan Rasul setiap pagi datang ke pasar. Di pasar ketemu pengemis Yahudi buta, ya, dan Rasul
selalu memberikan makanan sarapan pagi ke pengemis Yahudi buta tersebut. Setiap pagi seperti itu kebiasaan baik beliau sampai beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar nanya, Aisyah, suamimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan baiknya apa? Nanti aku lanjutkan. Kata Aisyah, beliau tiap pagi ke pasar, di sana ada pengemis buta selalu menyuapi di situ. Oke, kalau gitu aku lanjutkan. Maka Abu Bakar kemudian datang ke pasar itu. Ketika itu Rasulullah SAW setiap hari menyuapi si Yahudi pengemis buta itu. Sambil suapin, Yahudi pengemis itu ngejelekin Nabi juga sama. Kamu yang nyuapin saya, kamu tahu nggak Muhammad itu? Muhammad itu ternyata bohong ya. Muhammad itu tukang tipu, tukang adu domba, tukang memecah belah persatuan. Orang gila ya dia itu. Setiap hari diceramahi begitu. Tapi Rasul marah tidak? Tidak marah. Beda dengan kita ya. Mungkin itu si pengemis akan dijedot-jedotin ya. Kamu udah saya suapin masih jelekin saya. Rasul paham, ini si dia buta, nggak pernah tahu, dia hanya dengar kata orang, ya. Dan itu tidak pernah tersampaikan oleh Rasul. Rasul tetap nyuapi dan tidak pernah memperkenalkan diri. Sampai Abu Bakar menggantikan, Abu Bakar datang, si pengemis itu kemudian kaget. Kamu siapa? Ya saya yang biasa nyuapin kamu. Tidak, beda. Gaya nyuapin kamu beda, kehausan makanan juga beda, ya. Kemudian juga hawa badan kamu juga beda. Ya. Ibu-ibu bisa nggak membedakan hawa badan suami? Ibu tutup mata, kemudian ada laki datang, ini suami siapa? Bisa bedakan nggak? Harus bisa bedakan, ini keringat suami saya, ini bukan. Si pengemis ini bisa membedakan. Maka akhirnya Abu Bakar jujur, betul, aku orang yang berbeda. Saya temannya. Terus orang itu kemana yang tiap hari pagi ke sini? Beliau sudah wafat. Sudah wafat. Emang beliau siapa? Kata Abu Bakar, kamu tahu nggak beliau itu? Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si Yahudi kaget, dia menangis, dia minta maaf, ya, dia minta ampun karena selama ini aku, kata dia, telah menjelekan orang itu. Aku dengar katanya Muhammad itu begini begitu. Ternyata tidak. Dia Rasul mulia, tiap hari datang ke hadapanku menyuapi aku. Dia menangis, akhirnya masuk Islam di hadapan Abu Bakar Siddiq. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Luar biasa. Ya. Jadi selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang tidak mampu, yang tiada, ya. Orang miskin, kaum duafa, selalu Rasulullah memberikan bantuan. Ibu-ibu alhamdulillah di sini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa dolar, Bu? $4.500 minimal. Ya. Sementara saudara-saudara kita di Indonesia jangankan punya uang segitu, mau melamar kerja ke sini saja gagal lagi nggak lulus. Ya. Jadi nikmat mana lagi yang harus didustakan? Jangan pernah ada nikmat yang didustakan, selalu disyukuri. Maka bentuk syukur kita itu diantaranya adalah meniru Rasulullah SAW, memberikan bantuan kepada orang yang kekurangan. Ya. Wataksibul makdum, sisihkan dari rezeki itu untuk membantu kaum
du'afa. Ya. Mungkin ibu punya ponakan yatim piatu, bantu. Ya. Ibu punya saudara kurang mampu,